Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang melaju kencang menuju rumah sakit terdekat. Mereka tampak mengantarkan anaknya yang sedang dalam keadaan darurat. Kemudian kisah ini flashback 20 tahun sebelumnya, di mana sebuah keluarga yang tengah asik menikmati makan malam dengan begitu damai. Di sini tampak Sarah dan kakaknya yaitu Amy sangat menikmati makan malam mereka, yang ditemani dengan ibunya yang bernama Irene, sekaligus ayah mereka yang bernama Don. Sebuah keluarga yang tampak harmonis. Kemudian Amy bercerita bahwa esok hari ia akan pergi untuk bekerja di luar kota. Dan itu sudah biasa karena usianya sudah lebih dari 18 tahun. Berbeda dengan kakaknya, Sarah yang belum genap 18 tahun kala itu mendapat perlakuan berbeda dari ayahnya. Yang mana Don sama sekali tidak mengizinkannya keluar rumah, bahkan untuk berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Nah, Don ini orangnya bertemperamen pemarah dan ringan tangan. Karena sikapnya itu, Don sangat ditakuti oleh anggota keluarganya, bahkan oleh Irene, istrinya sendiri. Don lalu memerintahkan Sarah untuk pergi ke kamarnya. Karena merasa terlalu dikekang oleh ayahnya, dia pun nekat kabur dari rumahnya melalui jendela yang ada di sana. Ternyata ia telah ditunggu-tunggu oleh pacarnya yang bernama Chris. Aksi kaburnya itu diketahui oleh Don dan Irene, yang memeriksa keadaan Sarah di kamarnya. Don yang mendapati putrinya telah kabur darinya, ia pun sangat marah. Beralih ke Sarah yang saat ini tampak bahagia bersama teman-temannya di sebuah pesta. Ia tampak bahagia bersama pacarnya yaitu Chris. Nah, pagi harinya Don merasa khawatir kepada Sarah yang tak kunjung pulang. Ia mendapati bahwa Sarah sedang bersama dengan pacarnya dan itu sangat membuatnya marah. Terlihat dari tatapan wajahnya yang sangat tajam. Don sempat memarahi gadis itu atas tindakannya yang menurutnya kelewatan. Namun Sarah ini anaknya sangat bandel dan tak mau mematuhi apa yang dikatakan ayahnya. Kemudian ibunya datang dan memberitahukan bahwa ayahnya menghukum Sarah karena tindakan cerobohnya itu. Sarah pun kesal atas tindakan ayahnya itu. Lalu ia bersumpah jika ia sudah berusia lebih dari 18 tahun seperti kakaknya yaitu Amy, ia akan pergi jauh ke luar kota dan melihat hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perkataannya itu ternyata didengar oleh Don yang menguping pembicaraan mereka di luar kamar. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ibunya juga mendukung cita-cita Sarah. Sontak hal tersebut membuat Don sangat marah. Namun ia tak langsung melampiaskan kemarahannya itu. Dia pun merencanakan sesuatu untuk mencegah Sarah jauh darinya. Dan disinilah awal mula masalah yang menimpa Sarah. Dan setelah ini pembahasannya akan berpotensi dolar kuning. Don yang sedang dirundung dengan amarah yang begitu besar, ia menuju ke ruang bawah tanah dan tampak merencanakan sesuatu. Nah, 3 bulan kemudian, Sarah telah lulus dari sekolahnya. Saat Irene pergi ke pasar, Don meminta bantuan Sarah untuk menolongnya membawakan sebuah kotak besar ke ruang bawah tanah. Di ruang tersebut ternyata terdapat sebuah ruang rahasia yang selama ini tidak diketahui oleh Sarah. Dan dalam ruangan tersebutlah Don telah mengurung Sarah. Ternyata Don telah merencanakan semua itu dengan sangat matang. Bak besar yang ia bawa itu berisikan semua peralatan serta pakaian yang nantinya akan dipakai oleh Sarah di dalam ruangan bawah tanah itu. Sarah berteriak meminta tolong sekeras-kerasnya. Namun semua itu tidak ada gunanya karena ruangan tersebut sangat kedap suara. Ibunya merasa khawatir akan keselamatan Sarah. Ibunya mengira kalau Sarah keluar bersama teman-temannya dan tak kunjung pulang. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi polisi dan menyerahkan kasus hilangnya Sarah ke pihak kepolisian. Hari demi hari pun berlalu. Hingga pada hari keempat saat ayahnya hendak memberikan makanan kepadanya, ia mencoba kabur darinya. Namun usahanya itu sia-sia saja karena Don sangat teliti. Dan yang lebih parahnya lagi, ayahnya tidak hanya mengurungnya di ruang bawah tanah itu. Don juga memperkaos Sarah setiap harinya. Nah, di sini Don berdalih dan beralasan kepada polisi bahwa sebelumnya putrinya pernah kabur dari rumah.
Ia juga menceritakan tentang rencana keliling dunia yang pernah diceritakan oleh Sarah. Polisi yang menangani kasus hilangnya Sarah itu percaya bahwa hilangnya Sarah kemungkinan besar karena ia terlalu dikekang oleh orang tuanya. Sehingga saat ia telah lulus sekolah, ia pun bersikeras untuk keluar kota demi mencapai mimpinya itu. Jadi kemungkinan besar Sarah akan pulang dengan sendirinya setelah ia selesai dengan urusannya itu. Begitulah ungkapan polisi yang menangani kasus hilangnya Sarah. 7 hari berlalu dan tak ada tanda-tanda bahwa ia akan keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Sembari menyesali perbuatannya, Sarah mengingat memori kenangannya bersama Chris. Ia sempat menyampaikan mimpinya kepada Chris. Jika besar nanti, ia akan pergi ke Florida dan hidup bahagia di sana. Di kemudian hari, Chris datang ke rumah Sarah dan menanyakan kabarnya kepada orang tua Sarah. Don pun menceritakan kepada Chris bahwa Sarah pernah bercerita tentang rencana kaburnya bersama temannya, yaitu bersama Steve. Dan hal itu membuat Chris terkejut dan mempercayai cerita karangan Don. Hari ke-21, tepat di mana Sarah ulang tahun yang ke-18. Don memberikan sebuah hadiah berupa gaun berwarna merah dan itu cukup menarik dan membuat Don sangat sakne. Dan mulai hari ini Don menegaskan kepada Sarah bahwa sekarang ia bukan lagi seorang ayah baginya, melainkan seorang suami. Yang berarti Don akan melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Sarah. Dan itu ia lakukan hampir setiap hari. Di hari ke-38, Sarah mendapatkan sebuah ide untuk melawan ayahnya yang sudah gila itu. Ia menggunakan sebuah tutup kaleng makanan yang diberikan Don kepadanya. Namun rencananya itu disadari oleh Don dan justru membuat Don marah kepadanya. Dan karena itu, ia lagi-lagi harus melakukan ritual membajak sawah dengan Don. Mirisnya hubungan yang dilakukan oleh Don dengan anaknya itu membuahkan seorang bayi. Ini kali pertamanya ia melahirkan seorang bayi. Dan Sarah menamainya dengan panggilan Mary. 4 tahun setelah hilangnya Sarah, tampaknya masih sangat membekas di hati Irene. Dan Mary, anak dari Don dan Sarah, kini telah tumbuh besar. Dan sebentar lagi ia akan kehadiran adik baru yang sekarang dikandung Sarah. Dan kabar baiknya, Don saat ini naik jabatan. Seiring dengan kenaikan jabatan Don, istrinya yaitu Irene memintanya untuk menyewa detektif untuk menyelidiki kasus hilangnya Sarah, yang kini masih belum membuahkan hasil. Namun permintaan Irene itu ditolak oleh Don. 7 tahun berlalu. Chris mengunjungi rumah Sarah dan bertemu dengan Amy. Ia pun mempertanyakan tentang bagaimana kabar Sarah sekarang. Chris juga sempat menyinggung tentang Steve yang pernah diceritakan oleh Don kepadanya. Di sini Amy terkejut mendengar cerita itu, yang mana ia tidak pernah mendengar nama Steve, orang yang dikabarkan membawa Sarah kabur dari rumah. Dari sini Amy mulai curiga bahwa Don mungkin saja melukai Sarah hingga ia mati dan menguburkan jasadnya di suatu tempat. Ternyata kebohongan Don sampai ke telinga Irene, dan ia berencana akan menyewa detektif untuk menyelidiki kasus hilangnya Sarah. Hal itu membuat Don sangat marah. Dan secara tidak sengaja, ia menjatuhkan kunci ruang bawah tanah di sofa. Dan itu dilihat oleh Amy. Ia pun bergegas mengambilnya dan pergi ke ruang bawah tanah. Namun sialnya, hal itu dilihat oleh Don. Ia langsung menyuruh Amy untuk pergi meninggalkan ruang bawah tanah itu. Dan kini, Sarah telah selesai melahirkan bayi untuk yang ketiga kalinya. Kali ini ia menamai bayi itu dengan panggilan Thomas. Kemudian Sarah meminta permohonan kepada Don agar Thomas ia bawa ke atas untuk dirawat oleh Irene. Sarah beralasan jika 3 anak akan sangat merepotkan untuk dirawat di ruang bawah tanah yang sempit itu. Selain itu, Sarah juga beralasan dengan berkurangnya beban dalam merawat anak, Sarah akan lebih sering melakukan ritual membajak sawah dengan Don. Dengan rayuan itu, akhirnya Don luluh dan mau mengabulkan permintaan Sarah. Kemudian Irene yang menemukan bayi yang ada di depan rumahnya itu, dia pun bergembira. Sarah juga menitipkan sebuah surat bahwa ia hidup bahagia dengan pacar barunya. Namun sial bagi Sarah. Surat kedua yang ia selipkan di bawah bayi tersebut dibaca oleh Don. Yang ternyata isi surat tersebut adalah,
Sarah mencoba memberitahukan ibunya bahwa ia disekap oleh Don di ruang bawah tanah. Sontak, hal tersebut membuat Don sangat marah dan melampiaskan amarahnya itu dengan ritual membajak sawah yang sangat melelahkan bagi Sarah. Singkat cerita, Mary saat ini telah berusia 17 tahun dan ternyata Mary ini memiliki penyakit asma. Ruang bawah tanah yang kedap suara itu membuatnya sulit bernapas. Apalagi Don sering mematikan kipas ventilasi ketika Sarah mencoba melawan kepadanya. Kemudian di sela-sela kesedihan yang dialaminya karena tidak pernah diizinkan melihat dunia luar, Mary mulai mempertanyakan bagaimana bisa Sarah menikah dengan Don. Mendengar pernyataan itu, Sarah hanya dapat terdiam saja. Hingga suatu hari, langit-langit ruangan itu meneteskan air hujan. Sarah menyadari bahwa lapisan dinding itu telah rapuh. Sarah mencoba menggali lubang di dinding itu hingga membuat sebuah celah. Salah seorang pejalan kaki melihat adanya cahaya yang keluar dari tanah. Seolah ada yang hendak memberikan sebuah isyarat kepadanya. Lalu orang itu menyampaikan apa yang dilihatnya itu kepada Don. Tentu hal itu membuat Don marah dan melampiaskan kemarahannya itu dengan menyiksa Sarah yang saat ini tengah mengandung bayi. Dan karena tindakan Don kepada Sarah itu, bayi yang ada di kandungannya pun mati. Dan Sarah mengalami keguguran untuk pertama kalinya. Sontak hal itu membuat hati Sarah sedih dan pikirannya pun kacau tak karuan. Di tahun berikutnya, Don mendatangi mereka bertiga. Tampak wajah Sarah yang sangat depresi akibat ulah Don. Kali ini Sarah menanyakan kabar Thomas. Don mengatakan bahwa saat ini ia sudah tumbuh dewasa dan menjadi anak yang penurut. Don juga sempat menyinggung bahwa minggu depan Thomas akan bermain football bersama rekan-rekannya. Mendengar pernyataan itu, Michael dan Mary sangat iri terhadap adiknya itu. Sarah yang tidak bisa memendam amarahnya, dia pun melampiaskannya dengan memporak-porandakan semua benda yang ada di ruangan itu. Lalu Sarah menenangkan dirinya dengan mengingat kembali kenangan romantisnya bersama Chris. Setelah tenang, barulah ia bercerita tentang bagaimana ia bisa dikurung di ruang bawah tanah itu. Sarah juga mengungkapkan bahwa Don adalah ayahnya, bukan suaminya. Mendengar pernyataan dari ibunya itu, sontak membuat hati Mary dan Michael menjadi syok. Hari demi hari pun berlalu, kini masuk tahun ke-19. Di sini Don kehilangan pekerjaannya dan otomatis ia juga kehilangan mata pencariannya yang selama ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk Sarah dan anak-anaknya. Kemudian masuk di tahun ke-20, penyakit asma yang diderita oleh Mary tampak semakin parah. Sarah meminta kepada Don untuk mengantarkannya ke dokter. Pada awalnya Don menolak. Ia tak mau mengambil risiko yang terlalu besar. Namun karena didesak oleh Sarah dan Mary, sekaligus hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Mary, pada akhirnya Don bersedia untuk mengantarkan Mary ke rumah sakit. Dengan syarat Sarah mau tutup mulut dan tak melawan kepada Don. Don dan Sarah pun keluar, sementara Michael tinggal di ruang bawah tanah itu. Sesampainya di rumah sakit, Mary sempat mengalami koma. Beruntung berkat usaha dokter, akhirnya nyawa Mary dapat tertolong. Dan itu cukup membuat Sarah tenang. Kemudian dokter meminta Don untuk mengisi formulir serta riwayat sakit yang dialami oleh Mary. Saat Don sibuk dengan ponsel genggamnya, Sarah secara sengaja menumpahkan air minum ke formulirnya. Dengan begitu, Sarah memiliki kesempatan untuk kabur menemui polisi keamanan di rumah sakit itu dan menceritakan segalanya kepada polisi serta dokter yang ada di sana. Nah, sementara Don yang mengetahui hal itu berusaha untuk kabur. Namun usahanya itu dicegah oleh polisi dan terungkaplah penyekapan yang dilakukan oleh Don, hingga membuatnya harus mendekam di penjara seumur hidup. Dan akhirnya dengan tidak adanya Don, kini Sarah dan keluarganya bisa hidup bahagia. Dan Chris yang selama ini menunggu kepulangan Sarah akhirnya dapat berjumpa lagi dengannya setelah 24 tahun lamanya. Dan kisah ini pun berakhir dengan begitu santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap santuy walaupun dikala yang tidak santuy.